Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan Manchester United melawan Bodo Glimt di ronde kelima kompetisi Europa League, yang mana ini merupakan pertandingan yang cukup penting menurutku bagi Manchester United, karena di kompetisi ini Manchester United hanya sekali meraih kemenangan, yaitu saat melawan PAOK ya. Saat masih bersama Ruud van Nistelrooy kemarin ya cukup menang meyakinkan. Ya memang masih belum aman lah posisinya Manchester United di ajang Europa League. Maka dari itu di pertandingan kali ini Manchester United wajib meraih 3 poin. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait pertandingan besok, mari kita lihat kira-kira siapa yang akan menjadi starting 11 saat melawan Bodo Glimt. Waduh, nama klubnya loh, Bodo. Lucu ya. Ini pemenang kompetisi Liga Norwegia loh, Bodo ini ya. Mesio Bodo tapi juara loh ini. Oke. Kalau kita melihat berdasarkan komposisi pemain yang ada, dimulai dari penjaga gawang tentu Andre Onana yang akan mengisi posisi tersebut. Menurutku di musim ini dia pemain yang cukup spektakuler ya, maksudku secara performa luar biasa. Banyak penyelamatan krusial yang telah dilakukan oleh Andre Onana. Selanjutnya di lini pertahanan dimulai dengan back tengah kanan, harusnya sih sementara ini masih tetap Nocer Mazraoui ya, mengingat ketersediaan back yang ada. Dia akan mengisi posisi back tengah kanan Nocer Mazraoui. Lalu untuk back tengah diisi oleh Matthijs de Ligt. Nah, sedangkan untuk back tengah kiri diisi oleh Lisandro Martinez, karena berdasarkan konferensi pers tadi malam ya oleh Ruben Amorim, Lisandro Martinez sudah tersedia, sedangkan Harry Maguire masih belum siap. Nah, itu untuk susunan di lini pertahanan. Selanjutnya untuk lini tengah dimulai dari wingback kanan, berdasarkan penampilan kemarin di laga debut Ruben Amorim sepertinya Amad Diallo masih tetap mengisi posisi tersebut, karena untuk sementara ini harusnya sih Nocer Mazraoui, tapi karena untuk lini pertahanan ini masih terbatas, jadi Mazraoui ditarik lebih ke belakang dan Amad Diallo yang harusnya berada di lini serang ditarik lebih ke tengah untuk mengisi wingback kanan. Meskipun secara potensi kurang dimaksimalkan ya, tapi ya mau bagaimana lagi gitu loh. Toh di posisi tersebut dia masih bisa menyesuaikan ya, masih bisa beradaptasi, dan perannya sebagai wingback kanan di pertandingan pertama kemarin cukup bagus. Terbukti dia langsung memberikan kontribusi 1 assist. Dan harapannya semua pemain ini masih bisa berkembang lagi ya di bawah asuhan Ruben Amorim dengan skema yang baru. Selanjutnya untuk gelandang tengah, 2 gelandang tengah ini agak sulit juga ya, karena pemain-pemainnya sebetulnya ini masih belum bisa menyesuaikan dengan baik, terutama Casemiro dan Christian Eriksen ya. Kalau menggunakan skema 3-4-3 ini, waduh, ketok koyo mbah-mbah yo, ngos-ngosan kabeh wong loro iki. Sakno kadang delelek dikongkon munggah mudun terus ngoyo ngono ketoke ya, berdasarkan pertandingan kemarin gitu loh. Tapi kalau untuk pertandingan besok, aku sih berharap Casemiro dan Manuel Ugarte yang bisa mengisi posisi tersebut. Christian Eriksen mungkin bisa dimasukkan di babak kedua. Lalu untuk wingback kiri sih aku berharapnya Luke Shaw yang akan tampil sebagai starter. Karena apa? Ya, kalau kita melihat performa dari Diogo Dalot, enggak sih cukup masuk sebagai pemain pengganti aja. Terus Luke Shaw harusnya sih dia perlu lebih banyak lagi penyesuaian karena cukup lama ya cederanya. Dan di pertandingan kemarin dia masih agak kagok ya, setelah sekitar 5 bulan tidak bertanding, 5 bulan cuti, dia masih perlu adaptasi lebih lama harusnya ya.
Dan di posisi wingback kiri harusnya dia lebih bisa menyesuaikan, karena Luke Shaw ini menurutku di posisi sebelumnya sebagai left back, dia beberapa kali dan cukup sering melakukan overlap. Dia bisa membantu juga untuk progresi dalam membangun serangan. Meskipun di pertandingan kemarin saat Luke Shaw ini dipress oleh pemain Ipswich, dia lebih condong melakukan long ball ya, umpan-umpan panjang ke depan. Dia masih belum cukup nyaman untuk sisi penguasaan bolanya. Jadi harapannya di pertandingan besok dia bisa ditempatkan sebagai wingback kiri untuk beradaptasi juga ya dengan skema Ruben Amorim. Dan Dalot memang harusnya main 5 menit 10 menit aja lah. Sumpah cuk, Dalot iki wateli cuk. Mesti ono ae kesalahane, mesti ono ae blundere cuk. Heran aku. Nah, selanjutnya untuk lini serang Manchester United, di sisi kanan harusnya diisi Alejandro Garnacho ya, Alejandro Garnacho. Sedangkan di sisi kiri tetap Bruno Fernandes. Karena kemarin di pertandingan pertama saat melawan Ipswich, Bruno ditempatkan di kanan dengan sebuah sistem 3-4-3 masih agak kurang ya. Baru di babak kedua dia pindah ke posisi kiri dan masih free roll ya. Itu masih lebih cair gitu loh pergerakannya. Memang agak sulit ya kalau seorang seperti Bruno Fernandes ini harus mengikuti sebuah skema gitu loh. Ya tapi mau nggak mau para pemain harus beradaptasi ya. Sedangkan untuk ujung tombak lini serang, menurutku Marcus Rashford masih diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter. Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund mungkin masih akan masuk di babak kedua. Nah, berdasarkan skema ini masih belum bisa dipastikan 100% ya, karena semalam Ruben Amorim di konferensi persnya juga mengatakan kita masih akan melakukan beberapa rotasi pemain. Jadi sebetulnya ya, di beberapa pertandingan berikutnya kita masih belum bisa memastikan, belum bisa benar-benar yakin bahwa Manchester United ini di setiap pertandingan akan meraih kemenangan. Karena Ruben Amorim ini menurutku masih melakukan uji coba ya terhadap para pemain untuk melihat lebih jauh lagi kualitas para pemain ini memang sebagus apa kalau misalkan menerapkan skema 3-4-3. Jadi memang masih penyesuaian dan masih ajang coba-coba ya, masih adaptasi. Terbukti dari pergantian pemain di pertandingan sebelumnya cukup di luar ekspektasi. Seperti Joshua Zirkzee lebih ke tengah ya perannya kemarin. 2 striker dimasukkan secara bersamaan dengan Rasmus Højlund. Lalu Mason Mount. Mason Mount kayaknya telat ya kalau masukkan ya. Agak disayangkan juga, padahal dia bisa menjadi seorang pemain yang cukup penting karena posisinya dia bisa dijadikan sebagai gelandang box to box. Harapannya di pertandingan dini hari nanti bisa tampil juga di babak kedua. Nggak harus tampil sebagai starter karena riwayat cederanya yang cukup mengkhawatirkan ya. Mason Mount ini bonus nyekel nomor 7, didatangkan dengan harga yang mahal, bayaran yo lumayan gede tapi jarang main. Duh, pemain MU ki akeh sing gaji buta jadi lur, heran aku. Aku lek dadi owner ya rada gregetan tak jadi. Selanjutnya kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir berdasarkan masing-masing tim untuk Manchester United ini sebetulnya belum mengalami kekalahan ya, dengan 3 kemenangan dan 2 hasil seri. Menurutku ini catatan yang bagus bagi Manchester United meskipun di laga debut kemarin saat bersama Ruben Amorim belum meraih hasil maksimal. Tapi di kompetisi Europa League pertandingan sebelumnya Manchester United berhasil menang saat melawan PAOK. Dan harusnya tren kemenangan di Europa League ini harus tetap dijaga oleh Manchester United. Karena kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir Bodo Glimt, ini meraih 2 kali kekalahan, 2 kali seri, dan 1 kemenangan. Jadi harusnya secara kualitas ya, berdasarkan 5 pertandingan terakhir masing-masing klub ini, Manchester United harus bisa meraih kemenangan. Karena memang sebelumnya Manchester United belum pernah bertemu dengan Bodo Glimt. Ini merupakan pertemuan pertama dan akan berlangsung di Old Trafford.
Jadi harusnya secara kualitas Manchester United itu bisa meraih kemenangan, bisa meraih 3 poin. Apalagi Bodo Glimt ini sebagai pemenang di Liga Norwegia ya. Itu secara peringkat di Eropa itu dia peringkat 11. Peringkat liganya ya. Cukup berbeda jauh dengan Premier League. Dan ini terbukti ya, dan ini terlihat dengan pertandingan sebelumnya saat melawan PAOK. PAOK ini kan juga pemenang dari Liga Yunani ya. Dan liganya pun di peringkat 14, sekarang di peringkat 11 melawan Liga Norwegia. Dan kalau kita lihat ya pemain-pemain Norwegia ini memiliki pemain-pemain sayap yang cukup diwaspadai ya. Jadi jangan sampai meskipun secara kualitas itu berbeda, Manchester United di atas kertas murni bisa memenangkan pertandingan, tapi dalam prakteknya di atas lapangan itu tentu situasinya akan berbeda. Pemain-pemain sayap Norwegia ini harus benar-benar diwaspadai. Karena ada pemain gelandang dan juga striker yang XG-nya ini 1, sekian. Jadi di setiap pertandingan itu dia memiliki peluang untuk mencetak gol. Maka dari itu di pertandingan dini hari nanti kalau kita bicara ekspektasi secara kualitas harusnya bisa memenangkan. Tapi mungkin akan terjadi pertarungan yang cukup sulit bagi kedua tim. Bodo Glimt tentu akan memberikan perlawanan dan kalau lini pertahanan solid harusnya bisa meraih 1-0 atau 2-0 itu hasil yang cukup. Karena untuk klasemen Manchester United saat ini masih di peringkat 15, Cuk. Sedangkan Bodo Glimt itu berada di peringkat 12. Nah, dari 4 pertandingan, Bodo Glimt ini kan memenangkan 2 pertandingan, 1 imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Manchester United di 4 pertandingan, 1 kemenangan dan 3 hasil seri. Memang belum kalah, tapi baru 1 kali menang gitu loh. Maka dari itu Manchester United harus fokus mengejar poin ya. Kalau dirasa pertandingannya cukup sengit, ya menang tipis bukan menjadi masalah menurutku. Yang penting bisa meraih 3 poin. Apalagi ini laga kandang, Manchester United baru meraih 1 kemenangan di Europa League. Harus bisa menjaga tren positif di setiap pertandingan kalau ingin terus bersaing di kompetisi Europa League. Ya mungkin skor 1-0 atau 2-1 cukup menurutku di pertandingan dini hari nanti karena para pemain juga masih adaptasi, Ruben Amorim juga masih meraba-raba kualitas para pemain, sedangkan Bodo Glimt tentu akan memberikan perlawanan yang cukup sulit bagi Manchester United. 2-1 atau 1-0 menurutku skor yang cukup realistis di pertandingan dini hari nanti. Oke, mungkin itu dulu prediksi untuk pertandingan nanti malam Manchester melawan Bodo Glimt di kompetisi Europa League. Kalau teman-teman ada opini lain atau mungkin prediksi di pertandingan dini hari nanti, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.